Pada video kali ini saya akan berbicara tentang air. Ya, air. Siklus air atau siklus hidrologi. Jadi, apa yang dimaksud siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Proses terjadinya siklus air melalui 3 tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan yang terakhir hujan. Penguapan atau evaporasi. Pada proses ini, air yang ada di bumi, contohnya di laut, danau, dan sungai, akan menguap ke atmosfer. Mengapa air di bumi menguap? Air di bumi menguap akibat pemanasan sinar matahari. Dalam tahap ini, air diubah menjadi uap air sehingga bisa naik ke atmosfer. Tumbuhan juga melepaskan kelembaban ke udara. Mengapa? Karena panas matahari. Penguapan dari tanaman disebut transpirasi. Pembentukan awan atau kondensasi. Ketika air menguap menjadi uap air akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, kemudian bersatu membentuk awan dan kabut di langit. Hujan atau dalam bahasa Inggrisnya rain. Awan bisa menurunkan hujan kapan saja dan di mana saja. Air yang turun di dataran tinggi atau rendah akan mengalir ke sungai atau danau dan kemudian pergi ke laut. Hujan terjadi karena penguapan air di bumi dan pembentukan awan. 3 proses ini yaitu penguapan, pembentukan awan, dan yang terakhir hujan, membentuk lingkaran kejadian yang akan terjadi berulang kali, yang disebut siklus air. Bagaimana 3 hal ini membentuk siklus air? 3 hal ini dapat membentuk siklus air karena 3 hal ini saling berhubungan satu sama lain. Contohnya seperti pabrik Coca-Cola. Pabrik Coca-Cola menjual minuman dan ketika minumannya habis terjual, pabriknya mendapatkan uang untuk mengestok atau mengisi ulang kembali persediaan minumannya. Pabrik ini ibaratnya bumi diambil sedikit airnya untuk matahari, kemudian bumi mendapatkan awan yaitu ibaratnya uang. Kemudian awan akan mengisi ulang persediaan air di bumi. Dan hal ini akan terjadi berulang kali. Hak dan kewajiban terhadap persediaan air. Kita semua memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kali ini saya akan berbicara tentang hak dan kewajiban terhadap persediaan air. Contoh kewajiban terhadap persediaan air seperti tidak membuang-buang air, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Contoh haknya seperti menggunakan air bersih. Jadi, siapa saja yang berhak dan berkewajiban terhadap persediaan air? Kita semua. Karena suatu alasan tertentu. Ada banyak kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan di air. Kali ini saya akan menggunakan bahasa Inggris. The first sentence is, I can go fishing on the water. Second is, I can go swimming in the pool. Third is, I can go surfing on the beach. Pengalaman melestarikan persediaan air. Kita dapat melestarikan persediaan air dengan cara 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Tidak membuang-buang air, dan lain-lain. Beberapa dari kalian mungkin bertanya, kapan terjadinya hujan? Hujan terjadi saat awan berkumpul, kemudian angin membawa awan ke tempat yang memiliki suhu dingin. Kemudian awan akan mulai menjadi partikel es yang menyebabkan awan menjadi berat. Lalu partikel es awan mulai turun sedikit demi sedikit. Kemudian setelah partikel es awan habis, hujan mulai reda. Di mana proses kondensasi terjadi? Proses kondensasi terjadi di atmosfer.